Gitu Pak. Ini pada saat jadi kita orang Prabowo, ini disambung. Nah, Tapi kan WhatsApp ini kalau paper kalau papernya Paling jika di update pokoknya begini, yang menjadi ya, apa apakah di WhatsApp atau di SMS atau di telepon biasanya aplikasi kayak connectivity itu meeting BOD kalau personal tidak bisa jadi supaya Pak, sini. Kalaupun misalkan itu nyewa Petren, saya rasa agak aneh ya teman-teman, karena gedung itu, misalkan gedung yang nomor 2 ini kayaknya nggak disewakan setahun 2 tahun gitu kalau menurut saya. Kalau menurut saya yang saya lihat, kalau misalkan pemiliknya, kalau kita cek itu, sepengetahuan saya, gedung itu disewakan sekitar 5 atau 10 tahun gitu per periodenya. Nah, apakah 5 tahun yang lalu Petren ada di situ? Enggak, teman-teman. Nah, nanti saya akan konfirmasi lagi dan saya akan lanjutkan media ini ya, dari bacaan dari media ini, karena ini berkaitan sekali dengan orang bagaimana mencapai ke sana gitu ya. Disebutkan bahwa dengan pengalihan ini pengendalian Petren akan beralih kepada investor baru. Bisnis mengonfirmasi aksi penjualan ini kepada Norman Sugianto selaku PIC, direksi, dan Yusuf Mansur sebagai pemilik. Meski demikian, hingga berita ini dirilis, pesan yang disampaikan belum diproses. Ya, kemungkinan nggak diproses ya teman-teman. Selanjutnya, disebutkan bahwa investor atau kreditur yang keberatan atas aksi pengalihan kepemilikan Petren dapat mengajukan keberatan. Saya rasa karyawan yang belum digaji itu udah mengajukan keberatan, dan tapi ya gitulah teman-teman, sampai ke ibaratnya sampai ke pengadilan juga Yusuf Mansur kayaknya nggak peduli teman-teman. Yusuf Mansur sendiri sebelumnya juga pemilik PT Petren Asset Management (PAM). Akan tetapi otoritas jasa keuangan secara resmi mencabut izin usaha setelah melalui pemeriksaan dari pengawasan lanjut terkait pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Petren, PT Petren Asset Management yang diumumkan pada 8 Mei 2024. Pada tanggal 8 Mei 2024, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajemen investasi syariah kepada PT Petren Asset Management yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, tulis OJK dalam keterangan resmi Selasa 14/5/2024. Nah, kita akan lanjut teman-teman. Ini kan Yusuf Mansur sebagai pemilik, sebenarnya siapa saja sih yang ada di sana, dan apa sih peran Pak Sugianto ini ya, Norman Sugianto. Nah, kalau kita cek teman-teman, ini terakhir saya mengambil informasi dari kementerian ya teman-teman. Di sini ini kita melihat ya update di sini di PT Sentosa Internasional ini di tanggal SP data perseroan ini 9 Maret 2021. Cukup lama ya teman-teman. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa pemilik modal atau pemilik saham tersebut yang berkaitan langsung dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Di sini kita cek ya, pengurus dan pemegang saham. 1. Jam'an Nur Khotib Mansur, NPWP sekian modal 9.499 juta atau 9.499 lembar saham. Ini Siti Maimunah, ya istrinya ya teman-teman, 1,5 miliar. Muhammad Basri Ketapang 200 juta. Kalau nggak salah ini masih saudaranya ya teman-teman.
Irwan Ismail tidak punya saham, Habibie Darwis tidak punya saham. Ini orang yang muncul di iklan Firetrend kalau nggak salah di media sosial. Adrian Asmar itu tidak punya saham. Dani Alfi Omar Dani ini nggak ada sahamnya. Terus kemudian Ronsi ini nggak punya saham ya teman-teman. Nah, terus Dedi Nurdiawan, komisaris independen, tidak punya saham. Tarmisi tidak punya saham. Firda Salamah Ulia tidak punya saham. Nah, kemudian kita cari nama Sugianto. Nah, berdasarkan di sini data di sini nama Sugianto itu tidak ada teman-teman. Tidak ada sama sekali. Dan di sini direktur utamanya adalah Tarmisi. Tarmisi adalah salah satu orang yang memegang banyak hal terkait dengan bisnis-bisnis susu mansur. Misalkan sebagai contoh ya teman-teman, ada Agro Daku itu yang ada di daerah Puncak. Saya juga nggak tahu apakah Agro Daku itu melanggar undang-undang perkebunan atau enggak. Ya saya kira itu tidak tahu ya teman-teman. Karena kita perlu telusuri lagi. Tapi di sini direktur utamanya adalah Tarmisi. Direktur lain ya ada Widra, terus ada Ronsi di sini, terus kemudian ada Dani, ada Adrian Asmar, Habibie Darwis, Irwan Ismail. Cuma itu. Sementara nama tersebut, nama yang Sugianto tersebut itu tidak ada teman-teman. Jadi agak aneh. Di sini kan tertulis dengan jelas ya, Norman Sugianto selaku PIK direksi dan Yusuf Mansur sebagai pemilik. Di sini dijelaskan juga yang ditandatangani oleh Direktur Norman Sugianto. Jadi salah satu direktur ya, bukan direktur utama. Nah, tapi tidak ada. Apakah ini orang-orang tersebut yang lain gitu ya, misalkan kayak Beda sudah dikeluarkan atau misalkan Tarmi sudah dikeluarkan atau misalkan yang lain itu dari sudah dikeluarkan. Saya tidak tahu, saya akan mengupdate ini di hari Senin karena ya kementerian itu libur dan saya juga akan menginvestigasi langsung tempat ya yang disebut sebagai tempat untuk melakukan pembayaran. Saya nggak tahu tempat itu sebagai customer care atau apa. Yang jelas saya akan menginvestigasi di sana dan saya pastikan memang seperti yang investigasi dilakukan Pak Daso itu udah jelas bukan itu alamatnya. Tapi saya ada satu kunci di satu alamat yang mirip pada di sana dan itu bisa menjadi kunci apakah memang kalau itu memang pernah Python pernah ada di sana. Cuma apakah sekarang itu masih milik Python atau bukan? Karena itu merupakan ya tempat yang disewakan gitu. Tapi jaraknya nggak jauh gitu ya teman-teman. Nah kita akan teliti ke sana dan saya akan bertanya kepada lingkungan sekitar ya. Mungkin saya nggak bisa mengabadikan, tapi saya akan mengabadikan video-video yang berkaitan dengan itu ya teman-teman. Misalkan kayak situasinya atau bagaimana. Tapi saya biasanya nggak semua orang mau masuk ke video ya teman-teman. Nah, sebagai acuan, saya juga akan ngebahas tentang orang-orang yang ada baru misalkan. Tapi kalau misalkan nanti di kementerian itu datanya nggak berubah, berarti pengangkatan yang dilakukan si Norman Sugianto ini mungkin secara tertulis di kalangan mereka sendiri, artinya tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Atau yang sekarang mungkin ke Kementerian Hukum ya teman-teman, karena HAM-nya dipisah. Nah, kalau kita meruntut dari pola yang dilakukan Yusuf Mansur, dari pertama pattern itu nggak laku, terus kemudian pattern itu bermasalah, pattern itu terus kemudian nggak mau membayar karyawannya, terus kemudian bagaimana cara pattern itu mau melakukan pembayaran kepada karyawannya, ini sebelum pada user-usernya gitu ya, kepada karyawannya, ternyata partai ini menjanjikan akan membayar para karyawan ini melalui penjualan gedung. Saya juga pernah investigasi gedung itu sebelum gedung itu dijual ya teman-teman, dan itu partai itu tutup, nggak ada orang sama sekali, bahkan satpam pun nggak ada pada saat itu. Bahkan waktu itu saya di jam kerja ya teman-teman, kosong. Terus kemudian ya itu ketika dijanjikan kepada mantan karyawan akan membayar setelah
dengan melalui cicilannya. Setelah gedung itu dibayar, ternyata gedung itu pun setelah laku tidak dibayar, cuma dicicil sekali, dan sampai sekarang katanya ya nggak dibayar, jumlahnya masih cukup banyak. Saya nggak tahu jumlah totalnya berapa, tapi katanya sih ratusan juta. Nah, terus kemudian kata pengelola dari gedung kantor tersebut, Pattern itu menjual gedung yang utama milik Pattern itu, terus kemudian membeli satu blok kecil di sampingnya, dan saya nggak tahu apakah itu masih milik Pattern juga atau itu juga udah dijual. Yang menarik adalah teman-teman, ketika kita berpikir bahwasanya Yusuf Mansur ini akan berniat baik atau bagaimana dengan cara itu melalui pembayaran hutang kepada para mantan karyawannya, dan ternyata tidak juga dibayar, banyak orang yang berpikir, ya ngapain juga kita berpikir Yusuf Mansur itu akan baik. Faktanya kan nggak demikian. Berikut juga ketika Yusuf Mansur menjanjikan akan melakukan pembayaran dana float. Dan saya yakin ini cuma akal-akalan. Kenapa saya meyakini ini? Ini pikiran saya aja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kejadiannya seperti yang saya pikirkan, ya sesuai berarti. Kalau misalkan memang mereka benar-benar mau membayar, ya saya nggak tahu, tapi saya meyakini. Kita rangkai sedikit ya mengenai aplikasi. Dan kebetulan saya juga bisa membuat aplikasi. Aplikasi e-wallet ini kan berkaitan dengan API. Kalau dalam sebuah coding itu namanya API. API ini, yang ini kan udah resmi nih, Pattern ini udah resmi secara legal oleh pemerintah bahwasanya ini sebagai salah satu dompet digital gitu ya, salah satu e-wallet ya, katanya dompet digital gitu ya. Ini berkaitan berhubungan langsung dengan bank. Artinya kode API atau misalkan coding di API-nya itu, kalau misalkan memberikan perintah kepada suatu ya yang berkaitan dengan keuangan, misalkan di sini dompet digital lain atau misalkan e-wallet lain atau misalkan bank, ini mereka akan mengkonfirmasi transaksi tersebut dengan secara otomatis. Artinya adalah kalau misalkan dana float itu memang mau dibayar sama Yusuf Mansur, itu nggak perlu pakai kayak gitu. Ya tinggal diumumkan saja di channel Yusuf Mansur gitu ya, di Instagram Yusuf Mansur yang pengikutnya udah banyak, terus ya mungkin di Daku Channel atau dimanapun mereka berada, bahwasanya sekarang silakan dana float misalkan yang tadinya nggak bisa ditarik, tinggal tarik ke rekening bank Anda atau ditarik ke ke wallet Anda yang lain atau gimana. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, saya berpikir itu pertama ya mungkin akalan-akalan saja sebagai syarat bahwasanya menghindari tuntutan adanya nanti PKPU. Nah, itu dia akan menghindari tuntutan adanya PKPU dari karyawan. Terus keduanya menghindari tuntutan PKPU dari pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama. Karena kalau misalkan terjadi PKPU, nanti dana yang tersimpan di saham bentuk lain gitu ya, misalkan di saham perusahaan sub dia, terus kemudian ada di saham misalkan di perusahaan yang besar ya, di finansial yang besar itu, intinya di perusahaan ya milik seseorang yang berkuasa, ya cukup berkuasa gitu, artinya punya uang banyak lah di sebuah media gitu ya, itu nanti akan langsung membayar kalau misalkan ditutupkan sebagai putusan ya, pengadilan mengatakan misalnya diputus Yusuf Mansur ini bersalah atas kelalaian dia dan perusahaan ini harus membayar kepada karyawan bla 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 dan kepada user bla bla bla. Kalau misalkan user ini ternyata tidak mengambil uangnya, maka akan disita negara, misalkan seperti itu. Nah, menurut saya adalah kekhawatiran Yusuf Mansur ini membuat program-program semacam ini. Pertama seperti itu. Dan ada satu hal yang menurut saya ini perlu dicermati baik-baik. Yusuf Mansur ini menyewa satu aplikasi yang berkaitan, yang katanya sahamnya sudah katanya mau dibeli sama Yusuf Mansur atau sudah dibeli, itu perusahaan Selum. Nah, nanti saya akan mengonfirmasi ini, dan saya sebenarnya sudah mengkonfirmasi pihak Selum sih, dan Yusuf Mansur katanya mau membeli Selum itu. Nah, ada kemungkinan perusahaan Selum ini ketika ada sewa gitu ya dengan Yusuf Mansur ini, ada kemungkinan sewanya melebihi batas waktu yang kemudian Pattern ini tidak membayar. Itu adalah
perkiraan saya, sehingga Paytrend ini tidak bisa melakukan pembayaran kepada e-wallet yang lain atau kepada bank yang lain. Artinya adalah coding-coding yang terkonfirmasi di Paytrend itu adalah coding-coding sewaan yang disewa ke Selum. Nah, Selum kan salah satu perusahaan yang disewa oleh, kalau nggak salah, Jasa Marga juga, atau misalkan oleh tol-tol tertentu. Kalau misalkan teman-teman ngetap di tol itu, setahu saya Selum adalah salah satu perusahaan IT yang disewa atau misalkan dikontrak untuk menangani itu gitu ya. Itu kan semacam coding IP gitu ya, dari kartu ke sana misalkan pakai NFC, itu adalah coding IP. Dan ada kemungkinan Paytrend ini tidak membayar sewa tersebut atau misalkan melebihi jangkauannya. Saya tidak tahu, tapi nanti akan saya bahas lagi di video selanjutnya karena ini videonya sudah terlalu panjang dan ini mungkin menjadi 2 video. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.